Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab kami. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat pertolongan dan kasih Tuhan, sehingga kami dapat memancarkan kasih Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayat yang ke-20. Keluaran pasal 19 ayat 7 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guluh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kemarin hari Minggu mengikuti ibadah, kita bersama-sama merenungkan mengenai firman Tuhan yang berbicara tentang mendengarkan panggilan Tuhan. Dan kalau masih ingat ada DRP, dengar, respon, dan pantas. Nah, bacaan hari ini rupanya masih berkaitan dengan kepantasan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana pertama-tama Tuhan mengasihi bangsa itu dengan keberadaan mereka. Jadi yang pertama, Tuhan mengasihi bangsa Israel bukan karena ia memiliki hati yang lebih baik, bukan karena mereka melakukan tindakan yang lebih baik, bukan karena mereka sangat patuh kepada Tuhan, karena bangsa Israel kan juga melakukan hal-hal yang tidak seturut kehendak Tuhan. Bahkan bangsa Israel itu tidak percaya, tidak bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ketika melewati hal yang tidak menyenangkan hati mereka, mereka merasa menderita, kerap
kali mereka memberontak kepada Tuhan dan berkata bahwa ya lebih baik nggak usahlah aku ikut perjalanan ini dan lain-lain. Jadi Tuhan mengasihi mereka bukan karena kelebihan mereka, bukan karena kebaikan hati mereka, tapi karena memang Tuhan mengasihi mereka. Ini yang pertama-tama kita lihat bahwa Tuhan itu mengasihi bukan tentang siapa bangsa Israel, tetapi karena siapa Tuhan. Karena Tuhan memang mengasihi, Tuhan memang mencintai dan memberkati. Lalu yang kedua, Tuhan paham benar pemahamannya bangsa Israel. Tuhan mengerti bagaimana orang Israel itu berpikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu memang kepercayaan bahwa Tuhan itu adanya di tempat yang tinggi. Itu memang sudah adalah hal yang turun-temurun ya. Jadi memang Tuhan itu adanya di tempat yang tinggi. Tempatnya adalah di tempat yang tinggi. Jadi nanti kalau Tuhan mau bertemunya bukan di tempat yang tinggi seperti yang mereka harapkan, mereka akan mengalami kebingungan dan keguncangan. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa menemui dimanapun, tetapi Tuhan menggunakan Gunung Sinai untuk bertemu dengan orang-orang Israel supaya mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan pemilihan yang sembarang saja. Tapi Tuhan itu tahu orang Israel itu kebiasaannya, pemahamannya itu sejauh apa. Nanti kalau diberikan yang lebih jauh lagi, mereka malah nggak paham. Tuhan itu tahu keterbatasannya manusia itu sampai di mana. Jadi Tuhan itu mengasihi karena Tuhan mengasihi, bukan karena apapun. Yang kedua, Tuhan itu tahu benar keterbatasannya orang, manusia, umat, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti manusia boleh stuck saja. Manusia boleh berhenti saja. Ya sudahlah, toh Tuhan mengasihi saya. Ya sudahlah, toh Tuhan juga tahu keterbatasan saya. Jadi inilah saya yang apa adanya, saya datang kepada Tuhan. Tidak demikian. Tetapi yang pertama-tama Tuhan ingin mereka mempersiapkan diri mereka, baik tubuhnya maupun hatinya. Ini yang seringkali dilupakan oleh manusia. Bertemu dengan Tuhan, orang Israel itu disuruh untuk mencuci bajunya. Jadi dia bukan hanya bukan hanya hatinya saja yang dibersihkan, tetapi mereka juga membersihkan apa yang mereka pakai. Mereka membersihkan dirinya, tubuhnya. Ya Tuhan kan tidak memandang rupa, ya benar. Tuhan tidak memandang rupa. Kalau memandang rupa kan yang menciptakan rupa itu loh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat upaya manusia. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan itu dalam kepantasan kita. Coba kita lihat, ini tidak ada tolok ukur pastinya bahwa mau bertemu Tuhan itu harus pakai baju yang bentuknya A, B, C, D. Yang mereknya A, B, C, D. Tidak ada ketentuan pasti. Karena waktu itu orang Israel adalah mereka mencuci pakaiannya. Jadi karena kan bangsa Israel itu nomaden dan mereka bukan hanya nomaden ya, mereka waktu itu memang dalam perjalanan dan banyak melewati padang gurun. Dapat dipahami bahwa pakaiannya itu kotor dan Bapak Ibu, namanya jalan menggunakan jalan kaki atau hewan, itu tentu bawaannya tidak banyak. Tidak mungkin kan orang Israel itu pergi keluar dari tanah Mesir, tempat mereka diperbudak sebelumnya, lalu bawa baju 2 koper, kan ya tidak mungkin. Tetapi mau bertemu Tuhan, Tuhan nggak bilang pilihlah bajumu yang paling bagus, enggak, tapi datanglah dengan bersih. Mencuci baju adalah hal yang bisa dilakukan semua orang dan tolok ukurnya sama. Yang penting dicuci bajunya, yang penting bersih. Nanti kalau Tuhan pilihlah bajumu yang paling bagus, bagaimana mereka yang tidak punya baju yang bagus menurut orang lain? Tetapi tolok ukurnya adalah dicuci dulu bajunya supaya sungguh ketika bertemu dengan Tuhan itu layak. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian diundang bertemu dengan orang yang sangat Bapak Ibu hargai, apa iya mau berpakaian yang seadanya dalam tanda kutip? Ya pasti pakaiannya seadanya, yaitu yang dipunya di lemari. Kalau ada uang lebih mau beli baju ya tidak masalah, tetapi kan yang dimiliki. Bukan berarti seadanya itu menjadi yang sembarangan. Ya kalau saya ketemu ya saya pakai kaos saja lah. Saya memang orangnya suka pakai kaos kok. Saya juga suka. Tetapi ketika saya yang suka memakai kaos,
celana jeans dan sendal jepit ini, kalau harus bertemu dengan orang yang begitu saya hormati, bertemu dengan orang-orang yang saya hargai dalam kondisi yang formal gitu, kecuali bertemunya di angkringan ya kan. Kalau saya pakai dress lengkap, pakai sepatu hak tinggi, padahal mau makan di angkringan kan ya kurang cocok. Tapi kalau dalam rapat formal kemudian saya pakai kaos, dan itu saya tidak menghargai orang yang sedang saya jumpai. Nah, ini juga adalah bagaimana Tuhan melihat bagaimana sih manusia ini berusaha memantaskan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika sebelum pandemi ini berlangsung, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pasti ketika mau pergi ke gereja, pasti juga menggunakan pakaian yang menurut Bapak Ibu itu terbaik. Ini yang terbaik yang diberikan pada Tuhan, dan itu tidak ada tolak ukurnya. Harus yang lengannya seberapa, harus yang panjangnya seberapa, tidak ada tolak ukurnya. Tapi yang Bapak Ibu hayati bahwa saya mau bertemu dengan Tuhan. Pakaian ini adalah pakaian yang mau saya pakai ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi bagaimana kita mendandani diri kita, itu bukan karena Tuhan melihat rupa, tetapi karena kita menghargai, kita menunjukkan usaha, menunjukkan effort untuk bertemu dengan Tuhan. Ini tubuh. Karena jadi ya memang Tuhan tidak memandang rupa, tapi bukan berarti kita serupa-rupa gitu kan ketemu sama Tuhan. Nah, ketemu sama pacar, ketemu sama mau main-main jalan-jalan saja itu menggunakan riasan, menggunakan pakaian yang baik, apalagi kok bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa kok itu penting? Karena itu membuat pola pikir kita tentang Tuhan itu bukan tentang Tuhan yang tinggi, Tuhan yang raja, bukan hanya tentang itu, tetapi kita ini menghormati Tuhan. Sungguh kita ini miliknya, kita ini muridnya, anaknya, iya. Kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, iya. Tetapi kasih itu tidak meniadakan hormat. Kita mengasihi penting sekali, perlu, utama. Tetapi kalau kita mengasihi sebagai Bapa, bukan berarti kita tidak menghormati Tuhan sebagai Raja kita. Itu yang pertama, mempersiapkan tubuh. Lalu yang kedua, mempersiapkan hatinya. Bahkan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan pada masa itu. Jadi mereka harus menjaga kesucian diri. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa yang dianggap atau yang menimbulkan hal yang tidak baik. Tetapi mereka harus benar-benar menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Ini sangat penting bagi kita semua. Ya, saya barusan mencari ayatnya di ayat ke-15 ya. Bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi ya karena memang waktu itu memang budayanya sangat patriarkal. Jadi memang intinya adalah pola pikirnya laki-laki. Jadi kenapa kok perempuannya juga nggak diberitahu begitu? Karena memang polanya waktu itu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kok nggak boleh sampai bahkan bersetubuh dengan perempuan juga nggak boleh? Kenapa? Karena hati dan pikirannya harus bersih dan fokus hanya kepada Tuhan. Benar-benar hanya fokus kepada Tuhan. Nah, ini mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya itu lama loh Bapak Ibu. Jadi bahkan 3 hari sebelumnya kan. Jadi memang sesungguh-sungguh itu loh. Manusia harusnya ketika mau bertemu dengan Tuhan itu dalam keberadaannya yang apa adanya, itu juga menunjukkan upaya dan usaha, bukan untuk terlihat tidak ada apa-apanya. Ya memang kalau manusia ini apa sih, orang kecil di hadapan Tuhan itu kita sangat kecil, penuh dosa lagi. Tetapi tidak ada salahnya, sangat baik adanya. Kalau kita ini bertemu dengan Tuhan itu memantaskan diri sebisa yang kita lakukan. Hati kita, pikiran kita, makanya kan Tuhan pernah bilang, kalau kamu memberikan persembahan tapi masih berseteru dengan saudaramu, letakkan dulu persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu. Ini maksudnya adalah bersihkan dulu pikiran dan hatimu sebelum bertemu dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya suami atau istri pulang dari kerja, tadi di kantor punya masalah dengan pekerjaannya, dengan rekan kerjanya atau dengan bosnya, lalu masalahnya dibawa sampai ke rumah pulang. Lalu yang di rumah yang nggak tahu apa-apa, yang juga lelah, mungkin juga bekerja atau tadi menyelesaikan tugas di rumah atau apapun, menjadi diajak ngomong baik-baik jawabannya ketus, diajak ngomong baik-baik tidak mendengarkan dan lain-lain, kan
jadi tidak menyenangkan, tidak fokus. Nah, maka dari itu Tuhan bersihkan dulu, fokus dulu kalau ini mau ketemu sama Tuhan. Nah, seringkali karena kita ini Kristen Protestan ya, mau ibadah ya tinggal masuk gedung gereja, mau berdoa ya tinggal berdoa, ya nggak ada aturan bahwa harus lipat tangan dan bagaimana. Bahkan kita bisa sambil melek juga bisa berdoa, sambil diam bisa berdoa, sambil berkegiatan juga bisa berdoa. Tetapi bukan berarti kita tidak melayakkan diri kita ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang mau berjumpa dengan Tuhan. Khususkan waktu-waktu khusus untuk bertemu, khususkan waktu-waktu tertentu untuk bertemu dengan Tuhan ya. Tidak maido ya, ketika mungkin dalam keadaan lelah mau berdoa ya bercampur baur semua masalahnya, jadi memang tidak fokus dan lain. Itu memang bukan secara keseluruhan berarti setiap mau berdoa harus pakai baju bagus, enggak. Tapi ketika misalnya mau ibadah sama Tuhan di hari Minggu atau hari Sabtu begitu, atau ya hari-hari yang khusus yang Bapak Ibu khususkan selain hari Minggu, ya itu sungguh-sungguh gitu. Ya benar-benar mau beribadah sama Tuhan, dan ini bukan hal yang mudah. Ini butuh latihan, butuh kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan akan menjadi sulit. Tapi saya masih ingat betul ketika saya kecil ada baju-baju khusus untuk pergi ke gereja. Jadi baju ini adalah pakaian yang dipakai ke gereja atau ke acara yang sama formalnya. Jadi waktu saya kecil itu nggak ada pakaian gereja dipakai buat main, itu nggak ada. Jadi pakaian gereja itu hanya akan dipakai untuk kegiatan gereja atau ketika mengikuti pesta yang besar, yang sungguh-sungguh formal. Kenapa? Karena itu yang ditanamkan orang tua saya, yang baru saya pahami bahwa mau bertemu dengan Tuhan itu harus memberikan yang terbaik. Mungkin tidak semua orang punya kesempatan seperti itu, tetapi ya yang terbaik yang bisa dimiliki, dan itu nggak ada tolak ukurnya. Terbaik bagi si A, si B itu tidak ada tolak ukurnya. Begitupun dengan hati dan pikiran, tidak ada tolak ukurnya dan tidak ada yang bisa mengecek kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Maka dari itu mari kita memantaskan diri, berusaha sebaik mungkin ketika mau berjumpa atau bertemu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami walaupun kami memiliki banyak dosa dan kesalahan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mensyukuri setiap kasih Tuhan dengan terus memperbaiki diri kami, sehingga setiap kali kami menghadap kepada Tuhan, kami datang dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan dengan kesiapan serta kemantapan. Dan jika nanti kami akan melaksanakan aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan yang menuntun kami, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ataupun terdampak isu-isu politik yang sedang beredar. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dan menguatkan mereka. Dan ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.